Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 6. Kami ingin membahas tentang suatu kasus atau fenomena terkait dengan konsep demokrasi, yaitu tentang mengkritik presiden, antara kebebasan berpendapat dan batasan etika. Mengapresiasikan pikiran tanpa memperhatikan norma dan etika. Sebagai negara demokratis yang besar, kritik dan berpendapat tidak dapat dipisahkan dari perjalanannya politik Indonesia. Keduanya adalah bagian dari kebebasan bicara dan mengemukakan pendapat yang juga salah satu pilar pengawal jalannya pemerintahan. Kebebasan bicara dan mengemukakan pendapat ini adalah salah satu dari hak asasi manusia. Warga negara bebas untuk mengungkapkan pikiran, pendapat, atau pandangan tanpa diliputi oleh rasa takut. Hak ini dijamin dalam pasal Undang-Undang 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konten demokrasi, kritik juga dapat menjadi alat untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan demi tercapainya good government. Dengan kata lain, kritik adalah salah satu mekanisme penting yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja dan kebijakan pemerintah. Termasuk di dalamnya yaitu presiden. Ingat, presiden ini sebagai pemimpin Republik Indonesia dipilih oleh rakyat secara demokratis. Sejak beberapa tahun terakhir, kepemimpinan Presiden Joko Widodo terjadi banyak pergolakan politik dengan perdebatan dan kritik yang semakin intens. Para aktivis dan tokoh politik sering menarik perhatian masyarakat. Contohnya seperti Rocky Gerung, salah seorang aktivis yang dikenal luas kerap melontarkan pernyataan yang kontroversial di dalam kritiknya. Tidak hanya Rocky, seorang seniman kenamaan Butet Kartarejasa juga telah dianggap menghina presiden melalui pantunnya. Pernyataan keduanya mengundang gejolak masyarakat karena diduga sebagai bentuk penghinaan dan fitnah terhadap presiden. Kritik terhadap pemerintahan dengan maksud konstruktif tentu dapat memperkaya debat politik dan mendorong ke arah pembangunan yang lebih baik. Kritik argumentatif berdasarkan fakta dan penilaian yang relevan akan memungkinkan diskusi yang lebih mendalam dan konstruktif tentang kebijakan pemerintahan. Kritik dengan karakteristik ini memberikan masukan kepada orang yang dikritik dengan bagian yang dirasa salah dan dapat diperbaiki. Di dalam negara yang demokratis ini, pemerintah yang terbuka dan responsif terhadap kritik yang diberikan oleh rakyatnya dapat membantu untuk memahami permasalahan dan meningkatkan kebijakannya. Namun, permasalahan akan muncul saat kritik yang disampaikan telah melebihi batas etika dan malah berujung pada penghinaan. Penghinaan terhadap pemimpin atau di dalam bahasa Belanda disebut dengan Hatzai-artikelen, merupakan suatu pelecehan terhadap institusi negara dan merugikan integritas dari individu. Hatzai-artikelen dapat diartikan sebagai hate speech dalam bahasa Inggris atau ujaran kebencian di dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu Hatzai-artikelen adalah pasal-pasal terhadap penghinaan kepada pemerintah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ketentuan penghinaan terhadap presiden ini terdapat pada pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, namun pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013 sampai 022 PUU 4 2006 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal-pasal ini dianggap mengurangi kebebasan dalam mengekspresikan pikiran dan pendapat serta mengurangi kepastian hukum dalam prinsip persamaan di depan hukum. Nah, perlu digarisbawahi bahwa meski pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden ini sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, nah bukan berarti siapapun boleh menyampaikan dan mengekspresikan pikirannya tanpa memperhatikan norma dan etika. Nah, kritik yang tajam dan kritik terhadap seorang presiden ini adalah hal-hal yang sah saja dalam kehidupan demokrasi. Namun, perlu diingat pula bahwa dalam menyampaikan kritik terdapat batasan-batasan etika yang tidak boleh dilewati. Nah, salah satu batasan yang paling jelas adalah yaitu dengan menghindari penghinaan terhadap pribadi atau upaya yang dilakukan untuk merusak martabat presiden secara pribadi. Nah, penghinaan terhadap pemimpin ini dapat memicu ketegangan politik dan memecah belahkan masyarakat. Nah, ketika penghinaan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh publik dan aktivis terkenal, dampaknya bisa sangat besar yaitu dengan meningkatkan ketegangan dalam masyarakat yang dapat merusak stabilitas politik. Nah, terlebih lagi, penghinaan ini dilakukan dengan menggunakan bahasa
bahasa kasar, yaitu dengan istilah merendahkan, atau pernyataan yang secara jelas bermaksud untuk merusak integritas pribadi seorang presiden ini tanpa dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penghinaan terhadap pemimpin dapat berdampak lebih luas apabila penghinaan tersebut menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia dengan keberagaman budaya, agama, dan suku adalah negara yang rentan terhadap konflik sosial apabila terkait dengan isu sara. Penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap integritas pemimpin beserta stabilitas sosial. Kebebasan berekspresi adalah hak dasar dalam negara demokrasi, tetapi bukan hak yang mutlak. Kebebasan berekspresi harus diiringi dengan tanggung jawab. Sangat penting untuk menentukan batasan yang pasti antara penyampaian kritik dengan penghinaan. Dan juga pembahasan batasan etika. Kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan Butet Kartaretjasa ini menjadi contoh jelas. Sebuah pendapat yang disampaikan oleh orang terkenal dapat menimbulkan dampak yang signifikan dan gejolak di dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu yang ingin menyuarakan pandangannya harus dilakukan dengan etika, fakta yang benar, dan dialog yang konstruktif. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang penyampaian pendapat di muka umum. Nah, yang pertama adalah perlu kesadaran etika berbicara. Penyampaian kritik dan pendapat di muka umum harus memperhatikan bahasa yang digunakan. Kritik harus disampaikan dalam bahasa yang sopan dan tidak merendahkan orang atau instansi yang dikritik. Karena pada dasarnya tujuan dari mengkritik adalah menyampaikan pandangan terkait sesuatu yang dianggap salah dengan harapan hal tersebut dapat diperbaiki. Perlu adanya pengawasan terhadap penghinaan. Aparat penegak hukum harus aktif dalam mengawasi opini-opini yang berbau penghinaan, apalagi dengan menyinggung sara. Penghinaan yang dikemukakan di depan publik dapat menciptakan gejolak dan dampak yang signifikan di dalam masyarakat. Ketiga, butuh peran aktif dan tokoh-tokoh masyarakat. Aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka memegang peranan penting dalam lahirnya suatu opini di dalam masyarakat. Oleh karena itu, opini-opini yang disampaikan oleh aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat haruslah mencerminkan tata cara beropini yang beretika agar tidak menyulut perpecahan dalam masyarakat. Akhirnya, kritik tetap harus disampaikan secara patut dan tepat sasaran dengan berlandaskan kepada norma-norma hukum yang ada. Selain itu, tentu saja harus memperhatikan etika yang dijunjung tinggi dalam nilai-nilai Pancasila.